aja kali ya sekarang ya. Kita nggak mungkin sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah ya Bunda ya. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa Bu? Nikmat iman. Karena kalau nggak ada iman, nikmat sehatnya dipakai maksiat. Maling itu sehat-sehat nggak? Sehat. Yang penjahat itu sehat-sehat. Tapi sehatnya dipakai untuk maksiat. Maka alhamdulillah kita hari ini duduk ya, bukan hanya melepas rindu, tapi mudah-mudahan pula membawa ilmu. Amin. Untuk meningkatkan iman kita. Amin. Karena iman itu adalah bukan hanya sekedar yakin, bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya yakin dan percaya itu iblis sangat percaya sama Allah. Iblis sangat yakin sama Allah. Iblis itu 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan kerjaannya sujud, bukan di masjid, di surga. Tetapi iblis nggak tahu apa yang Allah mau. Jadi saya selalu menekankan berkali-kali bahwa ibadah itu, iman itu adalah bagaimana kita beribadah sesuai yang Allah mau. Kita nggak bisa memilih dan harus dengan ilmu. Karena perintah pertama apa Bu? Iqra. Jadi Iqra ini lewat membaca kita dapat ilmu. Kalau kita membaca tapi tidak mendapat ilmu, maka ilmunya tidak bermanfaat karena tidak bisa diamalkan. Jadi kita bermunajat, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Karena banyak orang yang sudah tahu, bahkan hafal hadis yang berbunyi la targhab wa lakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Tapi berapa banyak orang yang pengen masuk surga tapi kerjanya pengen marah. Ya nggak jujur ya. Artinya iman tidak bermanfaat. Hanya sekedar tahu, hanya sekedar wawasan. Walaupun wawasan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak kita amalkan, maka kita tidak mendapatkan amal-amal yang soleh, tetapi amal-amal yang salah. Ada contoh sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ada perempuan yang tiap malam tahajud, ahli tahajud, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangganya. Maka kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Padahal yang dilakukan bukan hanya ibadah-ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib kan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat, ditinggalkan ya rugi besar. Tapi kalau punya ilmu, ya tahajud itu masya Allah sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau sholat sunnah lainnya tidak, walaupun memiliki derajat yang tinggi seperti sholat sunnah rawatib ya. Itu kan 12 rakaat sholat sunnah yang Rasulullah SAW nggak pernah tinggalkan itu. Ibu juga kan? Bahkan kalau kita sudah dawam ya, sudah puluhan tahun mengerjakan ini, kalau kita ketinggalan tuh bisa dijamak. Rasulullah SAW mencontohkan. Tapi itu bagi orang yang sudah mendawamkan berpuluh tahun. Kalau cuma setahun 2 tahun itu belum boleh tuh. Ya, karena ya tidak dicontohkan seperti demikian. Artinya 12 rakaat ini adalah kamu ingin nggak, kata Nabi SAW, punya rumah di surga, bangun di surga. Pengen nggak punya rumah di surga, Bu? Kalau di sini kan punya rumah kan kita tinggalin ya. Karena kita di sini kan bukan tempat tinggal kan ya, Bu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat kita meninggal. Jadi kita mesti bangun dari sekarang tempat tinggal kita di surga, istana kita di surga. Itu kata Nabi SAW, 12 sholat sunnah rawatib, jangan ditinggalkan itu. Apa aja tuh? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat Masya Allah, ahli surga semuanya. Oh ya, mudah-mudahan sholat kita bisa kita tegakkan ibunya ya. Karena perintahnya bukan mengerjakan sholat, bukan kerjakan sholat, bukan if'alu sholat, tapi wa aqimi sholat.
Sholat yang ditegakkan itu, ibu bayangkan ini, masya Allah, masjid yang nyaman ya, kayak rumah sendiri ya. Masuk masjid tuh rasanya nyaman. Ini kalau ketika di sini ya sholat pasti gak kepengen buru-buru, wiridnya jadi panjang. Ya ini rumah, ini masjid, kalau nggak ada tiang-tiangnya nggak akan berdiri. Kita nggak akan bisa duduk di masjid yang nyaman ini. Jadi sholat itu sebagai tiang dalam semua ibadah kita, dalam agama kita bahkan. Jadi tiangnya harus kokoh. Maka yang harus kita pahami, sebelum kita sholat, Allah perintahkan kita untuk sebelum wudu niat, sebelum niat untuk ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha. Itu tahu ayatnya. Jadi untuk ma'uhiya ilaika minal kitabi, sebelum sholat, sebelum menegakkan sholat, Allah perintahkan kita untuk belajar. Utlu itu sama seperti ikro, cuman kalau ikro itu membaca mendapat pelajaran, kalau utlu itu dipelajari. Pelajari dulu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Kitabi dari kata kataba yang bermakna peraturan-peraturan hidup. Kita hidupnya diatur nggak, Bu? Lagi enak-enak makan disuruh berhenti, suruh puasa. Lagi enak-enak tidur suruh bangun. Jam 3 malam lagi enaknya tuh tidur apa bangun tuh, Bu? Tidur. Udah jangan terlalu solehah deh, Bu. Tapi kenapa kita bangun? Wajib. No, itu nggak wajib. Kenapa bangun? Karena punya iman. Iman itu apa tadi? Ibadah yang Allah mau. Karena iblis itu ibadahnya 4.000 tahun ada, Ibu. Tapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati Nabi Adam, dia nggak mau. Orang saya duluan ya, baru anak baru gitu. Jadi nggak sesuai dengan logika kita. Jadi itu, Bu, kalau ibadah tuh Al-Quran dulu di depan, baru logika kita, akal kita mengikuti Quran. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti jadi mistis. Dan banyak yang gak sholat lagi. Kenapa? Ya banyak ngapain sholat, tapi kalau maksiat, ya gak begitu cara pandangnya. Justru kalau gak sholat, bertambah-tambah maksiatnya. Kitabi, peraturan-peraturan hidup. Kita pakai baju diatur gak, Bu? Diatur. Bisa gak ya pensi makete? Kan ada yang bilang, ini kata-kata saya mau buka, saya mau tutup urusan saya, kan gitu? Padahal ini bukan badan kita, ini bukan jasad kita, ini cuma dikasih pinjam. Hak guna pakai, umur, ya, ilmu tuh, ilmu harus dibagi. Apapun kemampuan kita, selama kita sudah mengamalkan, bagikan. Karena nanti ilmu yang bermanfaat itu akan menolong kita. Dan kita mengajak kepada kebaikan. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, Allah akan memberikan pahala orang yang mengajak tanpa mengurangi pahala orang yang menunaikan. Bayangkan, ngajak pada kebaikan. Ibu jangan sungkan, jangan mikir saya ini siapa, banyak dosanya, amalnya masih sedikit. Kalau kita tunggu amal kita banyak, kita nggak ada dosanya, ya nggak ada yang menyampaikan. Padahal kewajiban kita watawasau bil haq, watawasau bil sholeh, watawasau bil marhamah. Kita punya kewajiban, bukan para ustadz dan ustazah saja, untuk mengingatkan tentang kebenaran yang hak, bukan yang batil. Jangan, udah deh nggak usah pakai penutup aurat, nggak usah pakai kerudung, yang penting hati. Nggak gitu. Banyak kok yang pakai kerudung hatinya nggak benar gitu ya. Padahal kita kan nggak tahu hati orang ya. Itu ada orang tapi nipu. Ya dia pakai kerudung, dia tidak bermaksiat dengan hukum Allah, tapi dia berdosa tetap. Apalagi tidak mengerjakan hukum Allah. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik nanti bingung. Mandi sama wudu bersihan mana? Ini nggak pakai ilmu, pakai perasaan itu kan. Bersihan mana mandi sama wudu? Pakai sabun kan, gosok-gosok kan. Tapi kalau nggak wudu, sah nggak sholatnya?
saya udah mandi lah, udah bersih, lebih bersih dari wudhu, saya langsung sholat. Nggak bisa. Karena dalil hukum itu banyak yang tidak bisa diterima dengan logika. Banyak orang yang nggak punya kemampuan, ya nggak punya harta yang banyak, tapi anak-anaknya mampu, ya sekolah di ITB, di Kairo, di Amerika, dan menjadi salah satu pelajar terbaik. Yang terakhir itu kalau saya baca yang di Bandung tuh, anak pemulung diketawain sama teman-temannya mau masuk ITB, mana mungkin. Sekarang menjadi lulusan terbaik. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang bertakwa. Orang tuanya itu menjadi bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu Allah nggak janjikan uang yang banyak. Wa yarzuqhu min haitsu hafal semuanya kalau udah soal rezeki ya. Orang yang bertakwa itu tidak Allah berikan uang dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak. Kenapa? Karena uang tuh nggak cukup. Kalau koruptor tuh uangnya banyak apa dikit? Dikit tuh, makanya korupsi terus. Itu uang. Karena memang tabiat anak cucu Adam, kalau dia punya 2 lembah emas, dia mau yang ketiga. Itu uang. Kalau duit beda. Kalau uang kita nggak apa-apa nggak punya banyak uang, tapi kita mesti banyak duit. Apa duit? D-nya. Doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini hafizah semuanya ya. Amin. Ujibu. Jadi kata Allah apa? Aku dekat, aku kasih. Kalian mau minta apa? Minta aja. Jangan minta sama suami, nanti stres. Bahkan gerakan anti korupsi dimulai dari rumah. Kalau para sohibiyah itu Bu mengantarkan dan menjemput para suami ke bekerja, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan? Ayah, jemputlah rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kita. Karena rezeki itu dijemput apa dicari? Dijemput. Kalau ada orang saya pergi mencari suami, berarti udah punya suami belum? Tapi kalau saya pergi menjemput suami, udah punya belum? Udah. Jadi wa min dabbatin fil ardi ila Allahi. Ini soal rezeki, masya Allah, hafal semua ya. Gak, binatang melata aja sudah dijamin rezekinya. Rezeki ya Bu. Karena orang banyak uangnya, luas rumahnya, punya waktu, tapi gak sempat menginjakkan kakinya ke tanah suci. Karena uang itu bukan duit. Maka Allah janjikan kepada orang bertakwa apa? Rizki. Rizki itu bukannya soal angka. Dan Allah bilang apa? Ini Allah yang janji, aku kasih. Cuman banyak dari kita ragu, apa ini sih? Apa ini? Kenapa? Karena kita punya fujur, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan. Kita punya takwa, dan secara internal tuh kita berjuang dengan hawa nafsu kita. Secara eksternal ada profesor dokter iblis yang bikin kita ragu. Cuman bikin kita ragu. Godaan iblis sama godaan perempuan lebih kuat mana? Surat apa? Surat Yusuf. Kalau surat An-Nisa itu godaan iblis lemah. Iblis cuma bikin kita ragu. Iblis nggak maksa, tapi perempuan maksa. Ingat nggak ketika Zulaikha menggoda Yusuf? Maksa nggak? Maksa. Maka kata suaminya, godaan kamu tuh sangat kuat dibandingin godaan iblis. Iblis Bu, kalau kita hakul yakin Bismillah, kabur dia. Kita ta'awuz, kabur dia, kebakaran tuh. Kita sujud, nangis dia. Kita sedekah, gemeteran tuh dia Bu, kayak orang mabok tuh. Kenapa? Ini duit yang dibawa mati. Duit bisa dibawa mati nggak Bu? Bisa. Dititipin anak yatim, fakir miskin. Kalau para tabi itu Bu, kalau ada orang datang ke rumahnya minta uang, minta bantuan, dia tuh seneng banget. Kenapa?
dia bawa harta saya tanpa upah. Nanti itu harta buat kita. Kita tuh kasih orang ibu bukan buat mereka, buat kita. Itu yang kita bawa mati. Yang disimpan, ya, yang baru dibawa bantal, itu nggak dibawa mati, nggak bisa dibawa. Nanti kain kafan kita nggak ada kantongnya. Allah bilang apa? Aku kasih apa yang kamu minta. Ya udah, jangan minta sama makhluk. Kalau minta sama makhluk berarti kita frustasi, stres. Juniper, julid, nyinyir, baper. Kalau nggak dikasih. Tapi kata Allah syarat dan ketentuan berlaku. Nggak banyak, cuma 2 ya. Falyastajibuli waliyu'minu bi. Falyastajibuli, ijabah yang Allah mau. Karena yang Allah mau bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, bukan. Yang Allah mau itu apa? Bakti sama orang tua. Yang Allah mau apa? Kita bakti sama suami. Dan ada kasih hadisnya, bukan suami kayak gimana dulu, bukan. Sama suami, samina wa ata'na selama tidak melanggar hukum-hukum syariat, kecuali mengajak kepada kemungkaran. Gak ada taat kepada makhluk untuk mengajak kepada kemungkaran. Tapi suami, mereka itu koam, pemimpin kita. Ya, jangan ngeluh sekarang udah 30 tahun suami bisa males. Dulu yang minta kawin sama dia siapa? Emang dijodohin orang tua. Tapi mau kan? Mau kan? Senang kan? Cinta juga kan? Ya udah, itu pintu surga kita. Apalagi kalau dijodohin itu masya Allah berkah tuh. Udah bakti sama orang suami, bakti sama orang tua. Kan sekarang itu jarang ya ada yang kita jodohin. Kita kasih foto aja, bang lihat deh nih anak cantik deh. Mama nggak boleh gitu. Dia tahu tuh hati kita. Mama nggak boleh gitu, nggak boleh jodohin orang. Nggak jodohin cuma kasih tahu aja dia cantik ya, aku tahu dia maksud mama gitu. Anak zaman sekarang, anak zaman now. Jadi syarat cuma apa? Falyastajibuli, ijabah yang Allah mau. Allah bilang apa? Cintai yang di bumi. Hanya jadi sayang sama Allah, Bu. Sayangi yang di bumi. Kalau kita mencintai di bumi, Allah bilang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulana, cintai dia. Maka malaikat Jibril berkata kepada para penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulana, maka cintai dia. Ibu, kalau sudah dicintai sama Allah, kita perlu apa lagi? Semua upaya kita, jihad kita, Allah mudahkan. Jadi, faliyastajibuli wa yu'minu. Apa iman? Iman tahu apa yang Allah mau. Yang Allah mau tuh kita nggak jutek. Yang Allah mau tuh kita sayang sama yang di bumi. Bahkan kalau kita mampu minta tolong sama Allah, balas tuh kejahatan dengan kebaikan. Bahkan ada seorang pemuda ya Bu ya, di zaman Nabi SAW, kata Nabi apa? Entar lagi masuk nih calon penduduk surga. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ka'ab bin Malik, ada sahabat-sahabat utama. Ini siapa yang dimaksud adalah Rasul? Katanya masuk pemuda Ansor, laki-laki yang masih basah dengan wudu, udah koma, artinya apa? Belum sempat sholat tahiyatul masjid. Itu kan sholat rawatib ya. Artinya apa? Sholat sunnah yang biasa-biasa saja. 3 hari Rasul bilang, lagi masuk laki-laki calon penghuni surga. Seorang sahabat nanya, kepo, apa sih amalannya? Sampai Rasul bilang dia calon penghuni surga, padahal bukan sahabat yang utama. Ketika 3 hari boleh nginep, ditanya, nggak ada yang aneh, sama aja sama saya. Tahajudnya sama, baca Qurannya juga banyakan saya. Ditanya, apa sih amalan kamu? Kata pemuda Ansor ini, saya nggak punya amalan istimewa, tapi setiap malam saya selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi saya. Saya maafin orang-orang yang menyakiti saya maafin, ya Allah, saya ikhlas sama itu. Jadi orang bertakwa tuh Bu, ada ciri-cirinya. Kita nggak bisa bilang, Bu, saya bertakwa loh Bu, saya tadi udah puasa, nggak bisa. Saya rajin ngaji loh Bu, nggak bisa. Sampai ada ciri-ciri yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran.
Allazina yunfiquna fis-saraa wal kaziminal ghaiz wal afinan 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri-cirinya orang bertakwa. Orang bertakwa itu, Bu, dia berinfak bukannya di waktu lapang tapi juga di waktu sempit. Dan dia mau menahan marah. Ingat tadi hadis Nabi, la tarqab. Yang menahan marah itu tempatnya di surga, Bu. Yang ketiga, dia suka memaafkan manusia. Dia gemar memaafkan, apalagi keluarganya, saudaranya, apalagi suaminya. Masya Allah, redo dia. Orang bertakwa tuh, Bu, dia fokus kepada kewajibannya, bukan kepada haknya. Karena kalau dia tidak menerima haknya, dia hakul yakin Allah akan memberikan haknya. Bahkan lebih baik daripada makhluk yang diberikan kepada dia. Jadi kita mesti punya mental seperti itu, Bu. Pokoknya kita sibuk dengan kewajiban kita. Udah beres belum kita bebenah? Udah beres belum milisan? Udah beres belum penampilan di rumah? Jangan-jangan kalau pergi ngaji kayak ratu, di rumah kayak babu. Ya udah benar belum? Karena yang paling berhak tuh keluarga kita, suami kita. Ya jangan sampai di rumah sama teman tuh baik, kalau mau main sambal lo nggak apa-apa, nanti juga hilang. Tapi kalau anaknya mau main, astagfirullahaladzim, nanti tinggi suara. Di sini mah nggak ada ya. Kalau ingat ya. Yang penting cuma cepat pagi kita ngaji. Ya kenapa? Pengen menambah iman, pengen mendapat keberkahan. Karena siapa yang pergi keluar rumahnya niatnya lurus mengharap wajah Allah, bukan mengharap wajah maut. Datang ke kajian, dia tidak duduk di masjid, dia duduk di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga Allah. Setiap hari malaikat turun ke bumi melihat mana kumpulan orang-orang yang berbicara tentang ilmu, tentang hadis, tentang ayat. Ya, Allah berikan apa? Ketenangan. Allah turunkan ketenangan. Karena tenang ini, Bu, tenang yang bikin kita bisa melaksanakan semua ujian-ujian Allah. Ujian sehat, ujian sakit, ujian sedih, ujian senang. Dan ujian cuma dua, senang dan susah. Kalau kita kasih ujian senang, kita mampu nggak bersyukur. Karena bersyukur bukan hanya memuji Allah, bukan alhamdulillah ya sesuatu, bukan. Tapi menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Diberi kelapangan, beri kelapangan kepada orang terdekat kita, orang-orang yang membutuhkan. Karena dalam hadits kursinya Allah berfirman, aku hanya menerima sholat dari hamba-hambaku yang pertama dia tawadu dengan ayat-ayatku. Artinya samina wa ata'na, nggak milah-milih. Nggak, saya ini manusia biasa, saya belum bisa memaafkan dia. Saya ini manusia biasa, saya masih suka harta. Memang, tapi harta kita itu harus kita bawa mati. Saya manusia biasa, saya tidak mau menerima dia, nggak boleh. Ya, jadi senang memaafkan dan Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Kemudian apa cirinya sholat yang diterima? Pertama tahu dengan ayat-ayat Allah, kedua memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi menyantuni fakir miskin dan yatim jangan hanya di bulan Muharram saja. 11 bulan kemudian suruh puasa untuk anak-anak yatim, anak-anak miskin. Dan Allah sudah ingatkan fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kalau orang yang nggak punya ilmu, masa orang sholat celaka kan gitu ya? Karena nggak punya ilmu. Kayak iblis sholat dia sholat 4000 tahun, tapi terlempar ke neraka jahanam karena nggak punya ilmu. Itu sebabnya Allah perintahkan pertama ikro, cari ilmu, cari keridhaan Allah, jangan keridhaan makhluk. Saya ini cantik-cantik biar nanti suami nggak pindah ke lain budi. Cuma dapat itu saja mungkin dapat, tapi nggak berpahala. Tapi kalau kita cantik-cantik untuk ini melaksanakan sunnah, karena sunnah itu perintah Allah. Kata Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yang disampaikan wahyu. Jadi kita samina wa ata'na. Kita disuruh bersabar. Sabar itu bukan yang saya sudah sabar, itu belum sabar. Sabar itu tekun, teliti, tangguh, tanggap, itu sabar.
Sebagaimana ujian sabar yang dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Khidir? Wa kaifa ala tasbiru mala tuhit bihi kubro. Surat apa nih? Wa kaifa ala tasbiru mala tuhit bihi kubro. Ayo, surat apa? Surat Kahfi, kan udah dibaca tadi pagi atau tadi malam. Baca artinya ibu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabaru ayatihi latazakkaru ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau memikirkan, mau mentadaburi ayat-ayatnya agar kita menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang menggunakan akalnya, hatinya. Jadi ibadahnya, amalnya amal soleh. Iman, ilmu, berbuah amal soleh. Karena kalau tidak ada ilmu, amalnya salah. Jadi sabar itu ada ilmunya. Kita nggak bisa sabar kalau kita nggak punya ilmunya. Ketiga, Allah hanya menerima sholat dari hamba-hambaku yang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Artinya orang yang membutuhkan, yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, saudara kita di Rafah, di Gaza, di Palestina. Jangan berpikir tetangga saya juga susah, kenapa nggak membantu yang di dekat kita? Ya harus, tapi kita juga harus membantu yang jauh, karena Palestina itu kita berhutang. Ya, mereka itu imannya beda dengan kita, Bu. Mereka yang menjaga Baitul Maqdis untuk kita. Ya, tetangga kita susah gimana? Bantu. Kenapa? Kalau kita bantu yang sedekat, ya, yang jauh akan terbantu. Kenapa? Karena 1 rupiah yang kita sedekahkan, Allah ganti 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi jangan berpikir sedekah itu untuk orang lain. Sedekah itu harta yang kita bawa pulang, karena nanti harta ditanya sama Allah, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Itu ditanya sama Allah. Seperti jasad yang sudah hancur dimakan cacing, jadi amal apa? Jadi saya berbahagia sekali Ibunda diajak sama Daku PPPA, Pusat Pendidikan Penghafal Al-Quran, untuk menjadi wali santri. Saya sudah menjadi wali santri, tapi karena keterbatasan cuma beberapa anak yang bisa saya santuni, ya. Ibu juga mungkin berapa? Mungkin 1-10 anak, ya. Tapi kita butuhkan 1 juta anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia nih, Bu, negeri yang paling banyak umat Islamnya, yang paling banyak pesantrennya di dunia, tapi paling tinggi tingkat pornografinya nomor 1. Dan negeri kita lagi tidak baik-baik saja. Ya, Al-Quran itu, Bu, syifa. Al-Quran itu nur yang akan menerangi, memberikan cahaya dalam kehidupan kita, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Tapi kalau ibu sendiri, mungkin ibu nggak mungkin bisa mencetak 1 juta anak penghafal Al-Quran. Saya juga nggak mungkin karena keterbatasan. Maka kita berjamaah, bisa datang ke kota-kota, ke penjuru kota, penjuru desa, pelosok-pelosok bumi Allah. Untuk apa? Mari bersama-sama kita berjamaah untuk membuat, menciptakan Indonesia yang Qurani. Dan dimulai dari diri kita. Jadi karena sekarang tanggal tua, ya kayaknya uang ini pada habis nih, karena saya udah pada susah, ya, pada bayar SPP, ya, udah bayar cicilan panci. Jadi Ibu, kata Asma bin Abu Bakar dari Umma, sedekah jangan tunggu punya uang. Kita bisa mencicil, artinya gimana? Jadi gini, kita bisa berinfak, kita bisa memberikan sedekah kepada anak yatim, kepada anak penghafal Al-Quran, misalnya 5 juta rupiah. Ibu jangan pecat dulu, 5 juta ini banyak ya Bu, ya. Bisa kita cicil, boleh nggak sebulan saya cicil 1 juta? Boleh. Bisa kita bayar sebulanan, atau kita bisa bayar sebulan, boleh kan 500.000? Boleh. Ya, boleh nggak sebulan 100.000? Boleh. Jadi nilainya, nominalnya tergantung ke lapangan masing-masing. Karena kemarin di Bandung, saya ajak 1 juta, 5 juta, yang maju saya mau 50 juta. Kenapa? Karena dia tahu banget itu uang yang pengen dia bawa pulang. Ya, jadi karena kita punya banyak keterbatasan, banyak kewajiban, kita bisa cicil.
ini cuma sekali. Jadi kalau ibu misalnya saya mau berkomitmen 2 juta setahun, cuma sekali, bukan setiap tahun. Bukan setiap tahun 2 juta, tapi 2 juta itu dicicil selama setahun. Jadi 1 bulannya bisa 200.000, 1 bulannya bisa 100.000, tergantung kemampuan kita. Ternyata bulan depan kan bulan Juli anak naik kelas ya, anak-anak mesti beli uang buku, kita belum ada dana, kita boleh skip, ya. Gak taunya bulan berikutnya kita terima arisan, saya mau bersaudara kembali, itu boleh. Jadi ya mekanismenya itu tergantung kita dan nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada ikatan apa-apa. Jadi mereka anak-anak asuh kita tidak tinggal di rumah kita ibu, mereka mondok. Itu sebabnya mereka butuh biaya. Kita berikan mereka makan, kita berikan pakaian, kita berikan tempat tinggal. Sebagaimana surat Al-Ma'un tadi, jangan sampai kita sholat tapi kita tidak memberikan makan kepada fakir miskin dan memberikan pakaian kepada orang telanjang. Ya, di Bandung tuh banyak anak pemulung tinggalnya di tempat-tempat pembuangan sampah ya. Mereka tuh bisa sampai surat-surat pendek tapi nggak punya Quran. Ya, maka kita santuni mereka untuk menjadi ahli Quran. Dan anak-anak asuh kita nanti bu, setiap hari mereka menghafal 4 lembar setiap hari. Kalau kita kan baca 4 lembar setiap hari. Kalau anak-anak kita nanti insya Allah 4 lembar tuh dihafal. Itu semua pahalanya untuk ibu-ibu asuh. Ya. Atau misalnya mereka Senin Kamis selalu puasa. Kalau kita lagi ada uzur, kalau kita lagi sakit, lagi sampah, kita nggak puasa, kita tetap dapat pahala puasa. Kenapa? Anak-anak asuh kita pada puasa, mendoain kita orang tuanya. Ya, nanti mereka setelah 30 juz, mereka punya kewajiban mengajarkan kembali kepada anak-anak yang tidak mampu. Jadi terus mata rantai itu berjalan. Bayangkan ibu, kita dapat pahala mengajarkan anak menghafal Quran. Bayangkan pahala yang Allah siapkan untuk kita, insya Allah. Ya, dan pahala ini bisa kita kasih untuk orang tua kita. Saya pengen hadiahkan pahala ini untuk orang tua saya yang sudah wafat misalnya, atau yang sedang sakit, boleh. Atau kemarin banyak ibu-ibu, saya mau jadi ibu asuh, saya ingin kasih pahala infak saya untuk anak saya lagi mau mondok, biar mudah menghafal Qurannya, tanpa mengurangi pahala kita. Jadi kayak badal haji, badal umroh, kita badal, Allah kasih kita pahala, tapi badal umroh yang kita lakukan itu untuk orang tua kita atau untuk pasangan kita yang sudah tidak ada. Itu seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali keikatan dan kemudahannya begitu luas. Dan nanti insya Allah yang ingin berkomitmen, saya berharap mau maju ke depan. Nah ini baru lagi nih, karena biasanya kan kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kita kan nggak pernah tahu ya. Sedekah rahasia itu bagus. Tapi sedekah secara terang-terangan itu juga bagus, perlu. Kenapa? Karena kita nggak boleh soleh sendirian. Saya udah punya anak asuh, nggak perlu lagi ajak-ajak ibu. Tapi saya ingin kita bersama-sama ibu-ibu semua untuk bisa punya kesempatan yang sama, pahala yang sama, menjadikan Indonesia, kita punya kewajiban Indonesia ini menjadi negara yang penuh dengan cahaya Quran. Ya, sehingga nanti keberkahan bukan hanya dari langit tapi dari bumi kalau berikan kepada Indonesia tercinta kita dan anak cucu kita bunda yang menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ya, dan kalau ada hati yang merasa takut dibilang soleha, takut dibilang sok suci gitu ya bu, nggak apa-apa ya bu, daripada sok najis kan nggak enak. Ya kalau dibilang nanti saya takut ria, ini talbis iblis yang suka bikin kita was-was. Allazi yuwaswisu fi sudur minal jin nanti. Jadi setan itu bisa dari jenis jin, juga dari jenis manusia. Ada yang takut-takutin, udah jangan sedekah, lo kan tadi-pagi aku udah sedekah subuh, tak kurang loh ini, selalu bikin kita ragu. Ya, dan yang maju ke depan insya Allah pahalanya 2, pahala ngajak dan pahala sedekah. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang program orang tua asuh kita supaya kita lebih banyak informasi tentang kemudahan-kemudahannya. Ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Cukup nggak jelas ya bunda ya? Jadi tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa. Kewajiban kita hanya mencicil, mengangsur infak yang kita sepakati. Misalnya saya mau 1 tahun 1 juta, saya infaknya sebulan segini, ya itu terserah kemampuan kita. Saya mau 1 tahun 5 juta, saya bayarnya kalau dapat arisannya boleh, misalnya kayak gitu ya bunda ya. Dan kalau kita wafat nggak sampai setahun,
nggak jadi hutang. Kenapa? Karena bukan jual beli. Kita bukan jual beli, tapi kita berdagang dengan Allah langsung. Jadi namanya komitmen. Ibu langsung janji sama Allah. Ibu nggak janji sama saya, nggak janji sama PPPA. Kalau ibu bulan depan nggak mau teruskan, ya itu hak ibu dan nggak ada konsekuensi apa-apa. Jadi ini hanya peluang yang bagus, peluang emas untuk kita punya anak-anak asuh yang lebih banyak lagi. Dan bisa kita juga, kalau saya hadiahkan untuk anak-anak saya bikin kakak asuh. Nanti ibu, kalau kenapa ibu maju ke depan, ibu nanti mendaftar, ibu punya anak asuh. Jadi ibu nanti bisa, siapa yang ketemu anak asuh saya, boleh. Anak asuh saya tinggal di pondok di di rumah tafis yang mana, ibu bisa lihat karena ini tersebar. Ya di Garut juga ada, di Jawa Barat banyak. Tapi nanti kalau misalnya ibu dapat di Bandung misalnya, pas ibu jalan ke Bandung, ibu boleh mampir ketemu sama anak-anak. Dan kita punya ikatan emosi. Ya, salah satu anak asuh saya dari Semarang. Jadi kalau ke Semarang, saya mampir ketemu dengan dia dan anaknya cantik, masya Allah. Hafal 30 juz. Sekarang lagi mutkin. Nanti kalau ada mutkin, dia harus punya kewajiban mengajar. Ya kan ibu? Ya, kita siapa tahu kalau anak-anak kita tidak bisa memberikan kita mahkota nanti di yaumil akhir, ya anak-anak asuh kita insya Allah. Baik, ada yang berkenan jadi ibu asuh, silakan. Bunda berani nggak maju? Berani? Masya Allah. Berani maju bu? Bismillah. Iya, kalau pasti karena ini baru pertama ya. Takbir. Allah. Karena mungkin ini pertama kali ya. Biasanya kan kita ada sedekah tuh diam-diam gitu ya. Ya malu ya. Tapi udah siapa ibu? Ibu Putri. Masya Allah. Tapi nggak takut undangnya ya? Sebenarnya kalau tadi fungsinya untuk menyebarkan isi dan isi ya apa-apa. Jadi kita harus hati kita dan itu tadi ya, tabes iblis itu bikin kita pengen nggak menyebarkan kebaikan dari kita saja, tapi kita punya kewajiban untuk ketawa, sobir atau sobir sebab apa untuk mengajak pada kebaikan. Wassalamualaikum khair, makasih banyak. Kita abadikan dulu. Ada lagi ibu, silakan. Monggo ibu, mau ada teman ke depan bunda, silakan. Mau ada Bunda Putri, kan kalau sendiri malu ya, ada Bunda Putri juga malu. Oh, nanti dicatat saja. Ada lagi Bunda? Bunda berani tuh Bun. Bunda Putri, ini semua yang udah maju ke depannya atas. Bunda Putri bisa Bunda bisa. Gitu jadinya, ya, masya Allah. Makasih banyak ibu. Jadi kita berharap setelah kajian ini semua amal ibadah kita itu berdasarkan sunnah dan hadis, sunnah dan Quran ya. Ayat hadis. Jadi Bunda kalau baca Quran, Bun, baca soal kafi kan tadi, udah belum? Sekarang pulang baca artinya. Coba lihat tadi surat mana yang ketika Nabi Musa diberikan ujian kesabaran. Jadi bayangkan Nabi Musa ini bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, 5 manusia terbaik ulul asmi. Bayangkan diberi ujian kesabaran, itu tidak mudah lah artinya. Makanya dalam surat Al-Kahfi diabadikan bagaimana kita mau sabar kalau kita nggak punya ilmu. Kita pikir kita udah sabar, padahal kita belum sabar. Jadi stres sendiri kan, jadi frustasi. Kok saya udah sabar, Allah belum jawab doa-doa saya, kok Allah begini, jadi sangka buruk sama takdirnya Allah. Gitu ya Bunda ya. Itu luar biasanya kalau kita mau belajar tentang Al-Quran. Ya, mandi diatur nggak kita Bu? Ya, diatur. Apalagi diatur, semua diatur. Minum? Boleh nggak tangan kiri? Nih biasanya nih ibu-ibu nih kalau buka aqua kan gini, kan dibuka kan? Segini. Ini kiri kanan? Kiri. Boleh nggak? Oh, jadi kanan semua. Jadi kalau gini gimana? Ditumpal. Ini tutupnya nih kan kita buka, kita tumpal. Itu boleh kan kalau minta-minta kan ribet kan? Ditumpal. Ini hadisnya sahih sampai anak saya yang
kidal, yang paling gontok tuh kidal. Saya latih dulu dari kecil, dari balita saya latih. Nah sekarang dua-duanya manis. Tangan kanan buat nulis, tangan kanan buat tangan manis buat makan, tangan kiri buat nulis. Kalau nulis, kalau olahraga pakai raket, itu dia main badminton, boleh pakai tangan kiri. Tapi makan minum, Allah dan Rasulnya ngajarin kepada kita tangan kanan. Makannya duduk, upayakan, ya baca ambil yang tengah. Jadi kalau ada table manner tuh Bu, pernah dengar nggak table manner? Apaan? Dia ketawa. Table manner tuh Bu, belajar tentang etikat makan, gitu. Padahal Allah dan Rasulullah sudah menyampaikan kita 15 abad yang lalu. Ya, udah ada di dalam sunnah. Ya, jadi luar biasa kalau kita tuh punya ilmu. Ya, jangan sampai kayak perempuan yang tiap malam tahajud tapi nggak punya ilmu. Dia mau menyakiti hati tetangganya. Kalau kita kan mau nyakitin hati orang, sayang sholat saya, sayang sedekah saya, sayang saum saya gitu. Karena banyak orang yang saum tapi cuma dapat lapar dan haus, nggak dapat ampunan. Kata Nabi SAW, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi orang yang puasa apalagi bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Padahal yang diperintahkan puasa bukan kepada semua manusia. Allah hanya panggil puasa, wajibkan hanya orang-orang yang berilmu, yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah nggak panggil ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam, enggak. Allah hanya panggil ya ayyuhallazina amanu, artinya orang yang beriman, orang yang punya ilmu. Ini yang sedekah ini, mereka mungkin pertama, apalagi yang nambah-nambah ya, nggak usah kita semuanya termasuk yang bicara. Rasanya tuh setiap bulan atau setiap pagi, kalau saya tuh jadikan sedekah subuh. Kenapa? Karena setiap hari ada 2 malaikat datang kepada kita setiap hari. Yang pertama mendoakan orang yang bersedekah. Makanya sedekah subuh itu tinggi itu derajatnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sebelum salat ya ke Nabawi pasti sedekah dulu tuh ke Al-Sufah. Yang satu mendoakan kehancuran bagi orang yang bakhil, ditunggu sampai asar. Makanya kalau saya bisa jadikan sedekah subuh. Nanti Bunda bisa jadikan sedekah Jumat berkah, boleh. Sedekah bulanan, boleh. Tapi paling tidak setiap subuh kita bersedekah. Kita bisa kumpulin duit, misalnya satu hari kita sedekah 5.000 rupiah, boleh. Pokoknya setiap subuh itu sedekah. Kenapa? Mendapat doa keberkahan dari malaikat. Ibu, kita didoain sama ulama, seneng nggak? Didoain sama ustadz kita, guru kita, pengen nggak? Padahal ustadz kita, guru-guru kita kan manusia ya, punya dosa nggak? Tapi kita berharap doa dari malaikat karena Allah meninggikan orang yang berilmu. Gimana didoain malaikat Bu? Gimana didoain malaikat? Sama kalau kita punya anak balita, itu ya Bu, jangan digalakin, jangan dikasih game, ya minta doa. Dia tuh malaikat tuh Bu, belum ada salahnya, belum ada dosanya. Makanya tuh kita sebagai orang tua atau sebagai utinya, sebagai yantinya, didik sampai dia tuh jangan kehilangan fitrahnya, gitu Bu ya. Dan keberkahan kita berikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi mungkin ibu yang sudah punya anak asuh, yang sudah itu program pembangunan tahfiz, pembangunan masjid, ini pokoknya makin banyak nih ya cicilan saya itu cicilan harta kita sendiri. Tapi itu harus dipaksakan. Dan kita bisa kalau kita punya ilmunya. Kita kebayang apa? Janji Allah. Kita dijanjiin suaminya seneng, ya kan? Padahal kadang-kadang mebias mebino, sama kan kayak kita kan kalau janji juga mebias mebino. Ini yang janji Allah. Allah akan ganti 10 kali lipat. Itu minimal. Allah kasih 700 kali lipat. Makanya Ibu, kalau nanti anak kita, cucu kita pengen kuliah, mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Kairo, mau ke New Zealand, jangan bilang Ibu gak punya uang, jangan. Kenapa? Minta sama Al-Ghani. Kalau kita nyekolahin anak-anak di Mukabumi, nanti Allah sekolahkan anak cucu kita. Anak saya Bu 2, anak saya 3, dua-duanya satu di Swedia atau di Jepang, itu Allah yang bayarin kuliahnya Bu. Kalau bayar sendiri mana ada uangnya. Nah itu berapa M coba? Sekolah di Amerika, sekolah di Jepang. Tapi karena kita berupaya semampu kita menyekolahkan yang di bumi, nanti
Allah sekolahkan anak cucu kita. Di bumi mana mereka mau? Ya, kita sudah lihat anak-anak pemulung yang di Amerika tuh ada Bu. Gak bisa dengar anaknya Bunda Dewi itu, ya. Sekarang jadi mahasiswa terbaik. Itu kalau mesti bayar sendiri berapa ya Bu? Ya, kemarin yang di ITB anak pemulung Ibu. Pas masuk ITB diketawainnya, mana bisa, kan mahal. Susah. Sekarang lulus sebagai lulusan terbaik dan skripsinya menjadi bahan ilmiah. Kenapa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki. Ibu mau haji, mau umroh, ya jangan pusing mikir biayanya. Daftar belum? Daftar atau ibu harus ada usahanya. Gak bisa dari langit. Ya, kecuali yang di Undang Raja. Tuh kemarin kan ada anak-anak di Undang Raja, ya. Banyak ibu. Dan Allah tuh bukan cinta kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kita orang yang mau bertakwa. Selama kita yakin, hakul yakin. Kalau kita ragu, sulit buat kita punya amal soleh. Nanti kurang, nanti nggak bisa. Nanti besok makan gimana? Nah, padahal tiap pagi tuh burung pipit pergi tuh perutnya lapar. Ya kan Bu? Itu hadis sahih. Setiap pagi tuh pergi 500 kilo Bu. Kita kalau lapar pengen punya makanan, usahanya apa? Kita nggak harus jalan 500 kilo. Kita usaha aja punya bisa apa? Bisanya masak. Ya udah bikin masak, bikin keripik maici. Itu omset ratusan juta itu tiap bulan cuma bikin keripik. Ya saya nggak bisa masak, bisanya jahit. Nggak bisa juga. Ngajar, bisa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, ngajar. Bisa ngaji, ngajar. Itu guru-guru ngaji Bu, dia bayar pakai berapa tuh uangnya kan? Nggak bukan yang merah makan biru kan? Abu-abu ya. Tapi di naikin haji ketika 30 juz itu selesai, itu orang tuanya terharu. Dia nggak bisa membalas jasa kebaikan guru ngajinya. Apa yang dilakukan? Ya Ustaz, saya naikin haji aja deh. Karena Ustaz sudah bikin anak saya bisa hafal baca Quran 30 juz. Itu ilmu. Selama kita mau berupaya, kita nggak terbang Bu, kita bergerak, kita jalan, kita usaha, minta tolong sama Allah. Nanti pulang sore, burung pipit, perutnya kenyang, bawa rezeki buat anaknya di sana. Dan kita itu lebih mulia daripada burung. Kita ini khalifah. Selama kita yakin dan gak malas dan sangka baik. Kok anak saya gak diterima di UPTN sih? Saya Bu, anak saya itu salah satu pelajar terbaik. Masuk ke, saya pengen dia sekolah SMP di Tuanku Jafar di Malaysia. Itu sekolah Islami tapi yang Cambridge. Tapi anak saya itu Masya Allah 5 tahun kelas 1 SD. SMP-nya Axel. Saya bilang ngapain sih Bang Axel? Nanti kamu gak bisa main loh, kamu gaul dong. Kata anak saya, justru saya pengen gaul, pengen main, makanya saya Axel. Kalau reguler tuh banyak PR. Begitu lulus SMP, saya masukin ke sekolah pemuda, gak diterima Bu. Kenapa? Kemudahan. Kemudahannya 2 tahun lagi katanya. Diturunin. Bukannya gak mau, tapi kan biayanya kan jadi tinggi ya. Kalau diturunin setahun tuh ratusan juta itu Bu. Akhirnya udahlah tawakal sama Allah. Apa yang terjadi? Allah siapin sekolah internasional yang dia mau. Satu semester 120 juta. Siapa yang bayar itu? Allah lah masa saya. Jangankan SPP-nya Bu, formulirnya kagak bayar Bu. Formulirnya tuh 500.000, udah 1 juta Ibu. Kalau kita hakul yakin dan gak sangka buruk, ya kecewa dikit boleh kan, banyak istighfar, ya anak saya kok gak diterima. Gak taunya Allah lagi siapin anak kita pendidikan yang jauh lebih baik, karena kita gak tahu apa-apa. Allah Maha tahu yang terbaik buat anak-anak cucu kita. Jadi sangka baik, terus aja usaha, terus berupaya, jangan diam, jangan bertopang dagu, jangan mager, ya nggak bisa masak, nyuci, ya jadi buruh cuci tuh Bu di Cibubur Jakarta, anaknya kuliah di Jepang. Dia bilang apa? Saya nggak punya uang kayak Bunda, saya banyak duit. Doanya kencang, usahanya kencang, terus ikhlas. P-nya apa? Tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kata Allah. Siapa yang tawakal sama aku yang cukupin. Allah yang janji nih Bu, aku yang cukupin kata Allah.
Ya udah kita tenang Bu. Walaupun kadang-kadang nggak tenang, baca istighfar. Sedekah lagi. Ya, saya lagi pengen punya sesuatu, nunggu pengen punya hajat tiap subuh tuh. Saya sedekah ya Rob, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ini ya Rob, mudahin. Ya Rob, aku butuh kun fayakun ya Rob. Gitu aja suka itu minta sama orang tua. Minta sama suami ntar stres. Minta sama Allah aja. Sedekah banyakin, sholat sunnah banyakin, bersihin hati kita, jangan buruk sangka sama takdir Allah. Ini belum sekarang. Kalau sekarang mungkin gak bagus. Jadi sangka baik. Aku bagaimana persamaan hamba-Ku kata Allah. Itu dahsyatnya kalau kita mau belajar Quran. Apalagi kita mengajarkan, kita memberi kesempatan orang-orang yang mau menghafal Quran. Itu berkah insya Allah. Ya, baik. Ada lagi yang mau berkenan? Kalau tadi kan sendiri-sendiri kan malu ya. Kalau barang-barang mau nggak? 1 orang 1 juta, 10 orang. Ada nggak? Di atas mau turun nggak? Ada nggak? 1 juta. 1 juta dibayar 1 tahun. Ya, jadi 1 orang 1 juta, 1 bulan misalnya mau 100 ribu, boleh. 1 bulan 50 ribu, 1 bulan Bu. Boleh nggak 50 ribu? Boleh. Ya, ada yang berkenan?